Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Anda menyaksikan video ini kapan. Perkenalkan, nama saya Robertus Kristano Di Pratama dari kelas 11-7. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal umum. Kita mulai dari apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum adalah kumpulan catatan transaksi yang disusun berdasarkan urutan waktu atau istilahnya secara kronologis. Proses mencatat ini disebut juga adalah penjurnalan. Jadi jurnal umum itu isinya adalah catatan yang berisi transaksi perusahaan jasa tersebut gitu. Biasanya penjurnalan umum itu dilakukan setiap bulan sekali, setiap beberapa bulan ataupun setiap bulan seperti itu. Kemudian ada 3 informasi pokok yang perlu diperhatikan dalam mencatat jurnal umum. Yang pertama adalah tanggal transaksi, yang kedua adalah catatan singkat mengenai transaksi, yang ketiga ada akun dan nominal yang didebit ataupun yang dikredit. Kemudian ada 3 informasi tambahan. Yang pertama adalah nomor akun, yang kedua bukti transaksi, dan yang ketiga adalah nomor halaman jurnal. Nah, di sini ada rumus untuk akuntansi, istilahnya terutama untuk perusahaan jasa. Untuk perusahaan jasa rumusnya harta bertambah di debit berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit berkurang di debit. Modal bertambah di kredit berkurang di debit. Prive atau istilahnya untuk pemilik ngambil uangnya itu bertambah di debit berkurang di kredit. Pendapatan bertambah di kredit berkurang di debit. Dan beban bertambah di debit berkurang di kredit. Nah, dalam harta itu ada 4 ya. Ada prive bisa masuk harta, ada piutang, ada perlengkapan, peralatan, dan kas. Seperti itu. Nah, kita masuk lagi untuk rumusnya ini terlalu panjang. Kalau misalnya sebagian dari kalian mungkin bilang terlalu panjang malas, kalian cukup hafalin 2 kalimat atau 2 kalimat ini. Pertama HBDK, yang kedua UMPKD. HBDK itu adalah harta beban kalau bertambah di debit berkurang di kredit. Nah, H itu harta, B itu beban, D itu debit, K itu kredit. Jadi HBDK artinya harta dan beban kalau bertambah di debit berkurang di kredit. Kemudian UMPKD, U itu ada utang, M itu modal, P pendapatan, K itu kredit, D itu debit. Jadi utang, modal, pendapatan kalau bertambah di kredit berkurang di debit. Seperti itu. Jadi cukup hafalkan HBDK, UMPKD. Kemudian ini ada untuk kode akun. Ini ada kode akun. Kode akun yang pertama itu 1. Kode akun 1 ini menandakan kode akun harta. Harta itu ada 4. Kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Pertama 111 itu untuk kas, 112 untuk piutang, 113 untuk perlengkapan, 114 untuk iklan dibayar di muka, 115 sewa dibayar di muka. Kemudian untuk 12 kode depannya 12 itu untuk harta tetap seperti tanah, 121 untuk tanah, 122 untuk peralatan, 123 akumulasi penyusutan peralatan, 124 gedung, 125 akumulasi penyusutan gedung. Kak, kalau misalnya kendaraan itu masuknya mana? Kendaraan tuh 12. Nah, kalian bebas tuh di belakangnya tuh mau angka berapa. Misalnya aku mau 126 untuk kendaraan, boleh. Yang penting depannya 12 untuk harta tetap. Kemudian untuk investasi jangka panjang itu 130, 131 untuk investasi saham, 132 untuk investasi obligasi. Harta tak berwujud itu 14, kodenya 140, 141 untuk goodwill, 142 untuk hak paten, 143 untuk hak cipta, 144 untuk hak merek. Kemudian kita masuk ke kode 200 itu untuk utang. Utang jangka pendek itu 210 seperti utang usaha 211, utang gaji 212, utang pajak 213, utang bunga 214, utang asuransi 215, 216 untuk sewa dibayar di muka. Sewa diterima di muka, sorry. Kemudian 220 untuk utang jangka panjang seperti utang bank, 221, 222 untuk utang obligasi, dan 223 untuk hutang hipotek. Kemudian 300 itu untuk modal, 311 untuk modal pemilik, 312 untuk priva pemilik, 400 itu untuk pendapatan, 411 untuk pendapatan jasa dan usaha, dan 412 untuk pendapatan lain-lain. Kemudian kode beban itu 500,
beban gaji itu 511, beban listrik, air, telepon atau utilitas itu 512, 513 untuk beban pajak dan 516 untuk beban bunga. Nah, terus Kak, kalau misalnya beban sewa itu berapa? Ingat, aku bilang di awal kalau kita ikutin kode akunnya. 1 itu untuk harta, 2 itu untuk utang, 3 untuk modal, 4 pendapatan, 5 beban. Beban sewa itu termasuk beban kan kategorinya, berarti 5. Depannya harus 5. Misalnya 515 aku bilang beban sewa, bisa juga gitu. Yang penting kode depannya itu loh, guys. Kemudian kita lanjut ke latihan soal aja. Sedikit aku geser kameranya karena nutupin. Oke. Jadi pada 1 Oktober 2021, Nona Miki membuka rekening bank khusus untuk usahanya. Nah, dia menyetorkan uang 25 juta istilahnya dan sebagai modal awal. Dan pada hari yang sama Nona Miki juga menyetorkan peralatan senilai 10 juta tapi belum dibayar. Istilahnya lihat di bawahnya tuh akan dilunasi 1 bulan kemudian. Berarti kondisinya peralatannya itu belum dibayar sama si Nona Miki ini. Seperti itu. Kemudian untuk proses penjurnalannya gimana? Oke, gampang. Tadi dia menyetorkan uang. Uang itu apa sih? Uang itu adalah kas. Jadi kas bertambah di mana teman-teman? Betul, di debit. Kas bertambah di debit sebanyak 25 juta. Kemudian modal. Sebagai modal kan tadi dia bilang sebagai modal awal. Jadi kas bertambah di debit 25 juta dan modal bertambah di kredit 25 juta. Balance ya. Kemudian yang kedua, peralatan tadi kan. Dia beli peralatan senilai 10 juta tapi belum dibayar, akan dilunasi 1 bulan kemudian. Berarti peralatan termasuk ke? Ya, betul, harta. Harta bertambah di debit sebanyak 10 juta dan utang bertambah di kredit sebanyak 10 juta. Ini tabelnya ini kurang resnya ya. Istilahnya kurang nomor akun yang tadi-tadi. Tapi nggak apa-apa, kita coba tanpa nomor akun dulu. Kemudian selanjutnya, pada 2 Oktober 2021, Salon Miki membayar uang sewa tempat untuk 1 bulan sebesar 3 juta. Berarti beban sewa atau biaya sewa 3 juta di mana beban? Ya, betul. Di debit. Sebanyak 3 juta di debit bebannya. Dan kas otomatis nih kalau kita ngeluarin biaya otomatis kas kita berkurang atau uang kita berkurang. Ya, kas itu bayangin uang kita lah istilahnya gitu. Uang perusahaan kita berkurang pastikan. Kas berkurang di kredit. Ingat, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Balance ya, debitnya 3 juta, kreditnya juga 3 juta. Lanjut. Kemudian pada 2 Oktober juga, Salon Miki membeli perlengkapan salon yang habis pakai seperti sampo, krim rambut, cat rambut, dan sebagainya. Totalnya 7.150.000 dan kepada toko Hani, dia bayarnya itu sebesar 5 juta, baru dia bayar 5 juta, dibayar tunai, dan sisanya akan dibayar 2 minggu kemudian. Berarti analoginya dia baru bayar 5 juta, dia beli perlengkapan 7.150.000. Berarti untuk analisisnya perlengkapan bertambah di mana teman-teman? Ya, di debit 7.150.000. Kemudian dia bayar pakai kas berapa? 5 juta. Tulis di kredit 5 juta, berkurang dong kasnya 5 juta. Kemudian utang usahanya juga bertambah di kredit di mana 2.150.000. 5 juta tambah 2.150 hasilnya 7.150. Jadi balance ya guys. 7.150 di debit, 7.150 di kredit. Kemudian menerima pembayaran dari 13 pelanggan pada 3 Oktober sebesar 1.625.000 dan 27 pelanggan pada hari berikutnya sebesar 3.645.000. Nah, di sini akunnya yang pertama untuk tanggal 3 dulu itu ada kas 1.625.000 di debit dan pendapatan 1.100.625 di kredit. Kemudian pada besoknya tanggal 4 sama juga kas dan pendapatan sebesar 3.645.000 di debit dan 3.645.000 di kredit. Itu kasnya yang di debit, pendapatannya yang di kredit. Nah, kemudian yang terakhir pada 5 Oktober Salon Miki menerima pesanan full treatment untuk 5 orang begini dari arisan, nilai tagihannya sebesar 2.350.000. Salon Miki sangat ramai diminati pelanggan walaupun baru saja buka. Dia baru bayar uang muka 1.500.000, berarti kasnya di debit 1.500.000, pendapatan diterima di muka di kredit 1.500.000,
piutang 850.000 dan pendapatan 850.000. Seperti itu. Kiranya sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.